Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman pecinta tanam buah dalam pot, saya Isman ya, dari Tabula Pot Padang. Oke, buat teman-teman semuanya, hari ini kita akan mereview bagi pemula. Bagi teman-teman yang pemula mungkin belum mengenal jenis-jenis pupuk ya. Pada hari ini saya ingin kasih tahu ya jenis-jenis pupuk yang digunakan ya, atau sering digunakan untuk kita sebagai pencinta tanaman ya, khususnya tanaman buah dalam pot. Oke, buat teman-teman semuanya ya, ada namanya pupuk ini disebut dengan pupuk tunggal, ada juga disebut dengan pupuk majemuk ya. Jadi pupuk tunggal itu ada seperti urea, KCL, TSP ya. Pupuk majemuk itu ada seperti NPK dan sebagainya ya. Nah, buat teman-teman, hari ini saya akan jelaskan pupuk tunggal yang paling sering digunakan atau disebut dengan unsur makro ya. Di dunia pertanian itu dikenal dengan unsur makro dan unsur mikro ya. Unsur makro itu nutrisi yang paling banyak dibutuhkan tanaman. Kalau mikro itu sedikit tapi memang harus ada ya. Nah, hari ini kita akan bahas pupuk makro, pupuk tunggal. Yang pertama adalah urea. Nah, ini Anda bisa lihat, ini namanya urea ya, warnanya putih ya, kristal-kristal putih. Urea ini mengandung unsurnya N ya. Kalau merek dagangnya biasanya orang sebut dengan urea atau ZA. Itu sama, kandungan N-nya tinggi. Jadi fungsi pupuk ini adalah untuk pertumbuhan, membentuk daun supaya daunnya cepat subur ya. Jadi kalau untuk tanaman-tanaman hias yang memerlukan daun yang subur, nah pemupukan urea ini sangat dianjurkan. Atau tanaman-tanaman sayuran ya, yang kita panen itu adalah daunnya, maka penggunaan pupuk N ini itu biasanya lebih banyak ya. Nah, pupuk N ini sifatnya sangat higroskopis ya, mudah larut tapi higroskopis. Higroskopis itu maksudnya kalau kita salah dalam aplikasinya mengenai batang, daun, tanaman atau terlalu dekat dengan akar ya, terutama tanaman-tanaman yang jangka pendek ya, seperti stroberi dan sebagainya. Nah, dia akan menghisap ya, cairan yang ada di tanaman itu, sehingga tanaman kalau terkena pupuk ini bisa rusak ya, bahkan bisa mati ya. Jadi hati-hati dalam penggunaan pupuk urea ini ya. Yang kedua, selain urea ada namanya pupuk kalium ya. Nah, ini merek dagangnya KCL ya. Disebut sering dengan KCL, banyak juga jenis-jenis yang lainnya. Ini sifatnya hampir sama dengan urea tadi ya. Ini warnanya, bentuknya ya, bentuknya warnanya seperti ini ya, serbuk juga dan cukup tajam juga ya. Jadi kalau kalian luka, misalnya tangan Anda luka menyentuh pupuk ini, itu terasa pedih ya, sama kayak urea tadi ya. Terasa tuh di tangan tuh pedih-pedih ya. Kalau urea tadi kalau misalnya bereaksi tuh bau amoniaknya cukup tinggi ya. Nah, ini KCL. Nah, ini bentuknya, ini digunakan biasanya untuk penguat batang, penguat akar, untuk buah ya, seperti itu ya. Itu pupuk KCL biar buah lebih manis, biasanya banyak dikasih dengan pupuk KCL ini. Nah, yang ketiga ini adalah pupuk TSP atau fosfor ya. Merek dagangnya TSP, ada SP36. Nah, ini jenisnya nih ya. Ini digunakan untuk tanaman-tanaman diperbanyak biasanya pada saat berbuah, itu sangat butuh sekali dengan pupuk ini ya. Nah, pada prinsipnya 3 pupuk dasar ini, nah ini yang wajib. Pupuk dasar ketiga ini urea, TSP dan KCL ya, atau disebut dengan ini unsur N, ini unsur P, dan ini unsur K-nya ya. Orang sebut sering dengan NPK ya. Ini adalah jenis pupuk yang paling banyak dibutuhkan tanaman ya, atau pupuk makro ya. Ini bersifat tunggal karena hanya
dalam satu ini terjadi satu unsur aja. Nah, dari ketiga pupuk ini ada satu jenis lagi pupuk gabungan dari ketiganya, itu namanya pupuk NPK. Nah, ini adalah salah satu contoh pupuk NPK. Ini NPK Mutiara ya, warnanya warna biru, ya bentuknya granular gini, butiran ya. NPK ini gabungan dari ketiga pupuk yang tadi ya, N, P, dan K. Kandungannya N, P, dan K. Kalau ini NPK Mutiara ini kandungannya 16, 16, 16 ya. Selain NPK Mutiara banyak lagi merek-merek NPK yang ada di pasaran ya, ada Nitrous Posca, ada RKM ya. Nah, itu banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, salah satu yang cukup tenar itu adalah NPK Mutiara yang sering digunakan. Jadi dari ketiga pupuk ini ya, kita bisa gunakan satu aja pupuk yang NPK ini, atau disebut dengan pupuk majemuk, karena dalam satu jenis pupuk ini sudah terdapat 3 unsur tadi ya. Nah, ada satu lagi yang saya ingin kenalkan buat teman-teman ya, ini adalah pupuk ZA ya. Oh sorry, maaf, ini pupuk SS ya. Pupuk SS ini kandungan fosfatnya yang tinggi, hampir sama dengan pupuk ini tadi ya. Kandungan fosfatnya tinggi, cuman di pupuk ini ada unsur sulfurnya ya. Sulfur termasuk unsur yang mikro ya, digunakan tanaman itu tidak banyak tapi dibutuhkan. Nah, inilah buat teman-teman ya, jenis-jenis pupuk mungkin bagi pemula ya, pemula yang belum terlalu paham. Nah, jenis-jenis pupuk, cara pengaplikasiannya juga nanti bisa ditanyakan lagi ya di kolom komentar. Mungkin sampai di sini dulu ya, pengenalan pupuk dari saya Isman. Kalau video ini bermanfaat, mohon like, subscribe-nya, dan jika ada pertanyaan ya bisa disampaikan di kolom komentar ya. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih Anda telah menonton video ini. Kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.